Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ebin CDR. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai pengambilan BPKB yang mana ini sudah lunas untuk angsuran, akan tetapi masih ada denda yang harus dibayar untuk pengambilan BPKB. Dan di sini saya akan menceritakan untuk pengalaman mengajukan untuk pengurangan denda, karena ini besar sekali, ada biaya penanganan collectionnya juga. Baiklah, yang pertama kita harus kirim email. Saya menggunakan MyBank Finance. Ini saya langsung kirim email ke pusat ya, tidak ke cabang. Akan tetapi nanti pengambilan BPKB-nya di cabang. Bagaimana untuk mendapatkan alamat email atau customer service-nya? Itu kalian bisa cari, dapatkan di websitenya ya, nanti ada. Oke, yang pertama ini saya coba email. Selamat sore, saya dari nasabah MyBank ingin minta print out history kredit mobil saya yang sudah lunas berupa file untuk keperluan pengecekan total semua biaya berapa yang harus keluar untuk pengambilan BPKB ya. Jadi ini kita tunggu untuk balasan. Oke, di sini ada balasan. Mohon maaf untuk menginformasikan data ya, sebagai keamanan data Anda. Di sini kita harus mengirimkan nama, nomor kontrak atau nomor perjanjian ya. Terus tempat, tanggal lahir, alamat, nama ibu kandung, jumlah tenor. Oke, setelah itu sudah saya kirim untuk data saya, lalu dapat balasan seperti ini. Ini berupa PDF untuk rincian angsuran saya dari bulan pertama sampai bulan terakhir, bulan ke-60 ya. Ini saya ngambil 5 tahun. Ini setelah saya buka seperti ini ya, tidak saya tunjukkan untuk semua karena kita membahas untuk pembayaran denda. Selain itu kita ada biaya lain nih dikenakan untuk ini yang atas, ini yang kotak merah, 2.500.000. ini biaya repossession atau penanganan collection ya. Ini saya tidak tahu untuk perhitungannya seperti apa untuk perkaliannya. Yang dipastikan ini otomatis sudah ada di data angsuran kita. Nah, nanti kita akan tanyakan untuk biaya repossessionnya ini. Oke, saya coba tanyakan dulu lagi ya. Apakah dengan total 4.728.900 udah dapat bisa mengambil BPKB? Nah, saya pikir tadinya ini yang bawah aja ya. Ini total dendanya aja. Dan dapat balasan, kami informasikan untuk total denda yang masih harus dibayarkan sebesar 7.093.900. Nah, ini udah termasuk denda yang tadi, denda per bulan. Dan juga ada biaya reproses sebesar 2.500.000. Ini yang atas nih, 2.500.000, sama yang denda setiap bulan telat bayar, ini yang bawah. Oke, dilanjut. Jadi kita ingin mengambil BPKB ya harus bayar denda total sebesar 7 juta. Ini sangat besar ya. Maka dari itu saya ingin mengajukan pengurangan denda atau penghapusan biaya reproses ini ya, yang 2.500.000. Langsung saya kembali kirim email. Oh gitu, maaf Pak, bisa dijelaskan untuk yang penanganan collection sebesar 2,5 juta itu apa ya? Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Lalu ada balasan, kami informasikan untuk penanganan collection akan dikenakan secara otomatis apabila terdapat keterlambatan bayar lebih dari 20 hari. Nah, jadi ini keterlambatan lebih dari 20 hari. Memang saya pernah terlambat lebih dari 20 hari ya, mungkin itu ya. Jadi ini udah otomatis perhitungan sistem. Untuk perkaliannya saya tidak bisa jelaskan ya. Yang pastinya ini kita dikenakan biaya collection, dan saya emang merasa ada keterlambatan lebih dari 20 hari. Ya mungkin jika tidak terlambat artinya hanya membayar denda per bulan aja yang telat bayar. Untuk biaya collectionnya mungkin tidak ya. Oke, dilanjut. Saya kirim email lagi. Artinya saya harus membayar total 7.093.000. Lalu dibalas, benar Pak, namun apabila keberatan dengan biaya tersebut, tentu keberatan ya bagi saya karena terlalu besar ya. Jadi jika keberatan, dapat melakukan pengajuan keringanan denda dan biaya reproses. Kami informasikan untuk persyaratannya. Nah, langsung ada persyaratannya jika ingin mengajukan keringanan denda dan biaya reproses atau penanganan collection. Jadi di sini untuk
Persyaratannya untuk membuat surat permohonan keringanan denda dan biaya reproses yang ditandatangani oleh debitur, dijelaskan alasan mengapa melakukan permohonan keringanan denda, gitu ya. Jadi di sini kita tanda tangan membuat surat terlebih dahulu, surat permohonan keringanan denda ya. Nanti untuk suratnya saya tunjukkan ya. Lalu KTP, ini KTP kita ya. Lalu setelah itu pengajuan diproses 7-14 hari kerja. Ya, setelah persyaratan lengkap, diterima melalui email CS MyBank. Jika dari pihak MyBanknya ini tidak menyarankan untuk pengajuan keringanan denda, nah kita tanya aja, Pak, saya mohon untuk pengurangan denda. Pasti nanti ada balasan dari pihak MyBank ya. Setelah itu saya kirim lagi, saya nanya lagi, untuk mengirimkan surat permohonan apakah bisa saya kirimkan melalui email ini? Lalu langsung dibalas, bisa Pak, pastikan ada balasan email untuk kapasitas file tidak melebihi 1 MB. Oke. Setelah itu ini saya mengirimkan surat permohonan keringanan denda. Nah, bahkan saya meminta untuk hapus biaya reproses. Di sini saya kirimkan email untuk pengajuan pengurangan denda pada tanggal 4 bulan 12 ya. Dengan ini saya lampirkan surat permohonan keringanan denda dan hapus biaya reproses. Oke, ini yang bawah lampiran surat permohonan dan yang atas ini KTP. Ya, 2 itu persyaratannya. Lalu, saya mengajukan pada tanggal 4. 2 hari kemudian langsung ada balasan ya. Untuk lampiran akan kami teruskan ke bagian terkait ya. Oke, setelah ada balasan seperti ini, kita harus menunggu paling lama 14 hari, 7 hari sampai 14 hari. Oke, kita tunggu. Berarti ini tanggal 6. Berarti kita kurang lebih tanggal 20 ini sudah ada balasan ya. Seharusnya kalau 14 hari kerja dari tanggal 6 sampai tanggal 20 ini sudah 14 hari atau 2 minggu. Jika sudah 2 minggu tidak ada balasan, ya kita kirim email lagi ya, kita tanyakan ya. Oke, ini sudah tanggal 20, saya tanyakan ya, karena saya belum menerima hasilnya gitu, hasil dealnya gitu. Bagaimana Pak, atas surat permohonan saya sudah ada kabarkah gitu ya, karena sudah 14 hari kerja ya, sesuai perjanjian gitu ya. Lalu ini sudah dibalas ya pada tanggal 21, selisih 1 hari setelah saya tanyakan, tanggal 21 ini sudah ada jawaban ya. Bahkan ini sudah hasil dealnya dari pihak MyBank. Kami informasikan untuk total denda yang masih harus dibayarkan untuk nomor kontrak. Ini saya tutup ya. Nama, sini ada nama sebesar 3.215.000. Nah, artinya sini sudah ada pengurangan setengahnya dari total yang harus dibayar semua ya. Tadi kurang lebih harus membayar 7.500.000 lebih ya. Ini kita dapat pengurangan mungkin di atas 50% ya. Dealnya ini 3.200.000 ya. Ini lumayan ya, saya tidak meminta pengurangan lagi atau tidak protes lagi, tidak merasa dibebani ya, karena ini menurut saya sudah sangat jauh, sampai 4 jutaan ini untuk turunnya pengurangannya. Oke, setelah itu dia mengirimkan untuk nomor rekening dari BCA dan MyBank. Yang kita harus transfer ini ke sini ya, harus nama PT MyBank, atau kita bisa mentransfernya yang biasa kita membayar angsuran setiap bulan itu ke nomor rekening itu ya. Tentunya atas nama kita sendiri ya. Nah, terserah kalian mau transfernya kemana, atau ke sini langsung ke PT MyBank atau ke nomor rekening yang biasa kita angsuran per bulan itu ya. Ya sama aja, intinya kita pelunasan. Oke, di sini BPKB dapat diambil 3 hari kerja setelah pelunasan. Oke. Berarti kita lunasin dulu, setelah itu kita tunggu selama 3 hari ya, baru bisa diambil untuk BPKB-nya. Ini di sini untuk pengambilan BPKB langsung datang ke kantor cabang. Lebih enaknya sebelum datang ke kantor cabang itu kita mengisi data terlebih dahulu ya, sebagai nomor booking antrian. Kita buka linknya, nanti akan muncul untuk yang kita isi data. Kurang lebih jika kita buka linknya, ini seperti ini dari MyBank. Dari website MyBank, di sini kita pilih tipe input. Nah, di sini nomor kontrak, nomor plat. Di bawahnya nomor kontrak kita. Di sini nama lengkap, nomor handphone, email,
jenis layanan pengambilan BPKB. Di sini cabang, tanggal layanan nanti ada. Pilih cabang sini, cabang terdekat kalian di sini, di kota kalian terdekat, pilih jam layanan. Ini untuk mengisi ini sehari sebelum pengambilan BPKB ya. Setelah pelunasan kita tunggu 3 hari. Nah, di hari keduanya kita isi. Ini sebagai nomor antrian, karena jika tidak diisi ya nanti juga pas sudah di kantornya itu kita disuruh isi juga ini. Nah, setelah itu kita isi, kita sudah masuk, kita bawa KTP, nomor kontraknya kita kasihkan, nanti kita dipoto wajah untuk konfirmasi aja ya, untuk konfirmasi. Setelah itu kita tunggu beberapa menit. Oke, nanti bakalan dikeluarkan untuk BPKB nya. Oh ya, ini untuk surat permohonannya ini kurang lebih seperti ini. Oke, saya perkirakan ini resmi ya, sudah resmi, karena yang penting tanda tangan dan alasan. Itu yang penting, alasan kenapa meminta pengurangan. Di sini saya sebutkan untuk data saya di MyBank. Ini totalnya 7 juta lebih ya intinya ya. Sudah ada rincian biaya deposit 2.500.000 dan biaya denda per bulan yang telat itu ya. Di sini alasan saya, dengan alasan ketidakmampuan saya untuk membayar dengan nominal sebesar itu, setidaknya ada pengurangan atas denda dan jika bisa untuk penghapusan biaya reproses. Di sisi lain karena dampak COVID-19 yang mengakibatkan penurunan pendapatan. Dan di sisi lain untuk sekarang ini saya sudah beristri dan ada tanggungan anak yang mengakibatkan banyaknya pengeluaran yang harus saya tanggung. Oke, kurang lebih surat ini dan alasannya seperti ini. Harus sesuai dengan kondisi keadaan kita ya untuk alasannya. Oke, mungkin sampai sini saja ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat sebagai bahan pengalaman saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, di sini saya sudah ambil BPKB-nya. Di sini kita mendapatkan 2 surat. Yang pertama ini surat keterangan bahwa kita sudah lunas, sudah menyelesaikan tanggung jawab kita ya, sudah menyelesaikan angsuran kita di MyBank. Lalu di sini ada tanda terima BPKB, bahwa ini sudah saya terima BPKB-nya. Nah, ini BPKB-nya. Oke, terima kasih.